Ringkasan Kitab Amsal. Gambaran. Amsal adalah volume utama dalam kumpulan literatur hikmat Alkitabiah yang juga mencakup pengkhotbah Ayub dan bagian dari Mazmur. Tujuan dari literatur hikmat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar daripada menghubungkan sebuah narasi. Amsal berisi 31 pasal, masing-masing terdiri dari 20-35 perkataan bijak yang masing-masing terdiri dari 2 baris puisi. Sebagian besar buku itu dikaitkan dengan Raja Salomo. Tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh kitab itu sendiri, ajaran tertulis dalam bentuknya yang sekarang mungkin dikumpulkan tidak lebih awal dari masa pemerintahan Hizkia, Raja Yehuda pada akhir abad ke-8 dan awal abad ke-7. Sebagian lain dari teks tersebut dikaitkan dengan penulis tambahan yang lebih tidak jelas. Namun, aman untuk mengatakan bahwa Amsal mewakili catatan tertulis dari tradisi lisan perkataan bijak dengan asal-usul yang tidak pasti. Pepatah adalah pepatah singkat dan bernas yang biasanya menarik perbandingan antara dua bentuk perilaku untuk menyampaikan kebijaksanaan moral atau agama kepada penerimanya. Beberapa ucapan bijak dalam Amsal juga berbentuk ucapan yang membingungkan atau samar yang harus ditafsirkan oleh penerima untuk memahami artinya. Amsal Alkitabiah bersifat religius, tetapi mereka berfokus pada pengalaman manusia yang konkret daripada wahyu ilahi. Meski demikian, penilaian mereka selalu mengandung kualitas yang tak lekang oleh waktu, seperti moral sebuah mitos atau cerita rakyat. Gagasan Alkitabiah tentang hikmat menyiratkan memperoleh keterampilan atau kemampuan di bidang keadilan dan kebaikan moral, seperti seorang pengrajin yang mempelajari kerajinan. Faktanya, Amsal sering menginstruksikan pendengar untuk mendapatkan atau membeli hikmat 4 ayat 5 dan 23 ayat 23. Pepatah dalam Amsal sering ditujukan kepada orang muda yang sedang dalam proses menjadi bijaksana. Kemungkinan besar kitab Amsal menjadi bagian dari pendidikan bagi pemuda Ibrani setelah pengasingan orang Israel dan kembali ke tanah perjanjian. Struktur kitab Amsal dibagi menjadi 4 bagian utama, dengan 3 bagian tambahan atau lampiran disertakan di akhir. Sepertiga pertama Amsal adalah ceramah tambahan yang diucapkan oleh suara personifikasi kebijaksanaan. Bagian ini adalah bagian buku yang paling banyak percakapan, naratif, dan tematik. Kebijaksanaan berbicara dalam sudut pandang orang pertama dan merujuk pada pembaca sebagai anakku, dan menginstruksikan pembaca tentang berbagai topik untuk hidup bijak. Suara kebijaksanaan mengambil bentuk yang berbeda. Di satu sisi, wisdom mengacu pada dirinya sendiri dalam istilah feminin, menggunakan kata ganti, dia, dan dia. Kebijaksanaan menggambarkan dirinya sebagai seorang wanita yang berdiri di jalan-jalan kota, meneriakkan peringatannya kepada orang-orang. Namun, kebijaksanaan juga mengidentifikasi dirinya dengan Tuhan. Mengejar kebijaksanaan, dikatakan adalah sama dengan menaati Tuhan, dan kebijaksanaan mengklaim sebagai mitra Tuhan dalam menciptakan dunia. 3 bagian Amsal berikutnya berisi peribahasa Salomo dan perkataan orang bijak. Daftar peribahasa Salomo terdiri dari 2 bagian yang panjang, dan peribahasa diatur dengan sangat longgar menurut temanya. Pembicara biasanya mengambil suara dan otoritas seorang raja. Banyak peribahasa mengikuti rumus paralelisme antitesis, sebuah konvensi di mana peribahasa dinyatakan dalam 2 baris puitis, dan 1 baris menggambarkan jenis perilaku baik atau bijak sementara yang lain menggambarkan kebalikannya yang jahat atau bodoh. Perkataan orang bijak membentuk 1 bagian kecil dan tidak terlalu retoris, mengeluarkan perintah dan nasihat yang lebih langsung kepada pembaca. 3 bagian terakhir dalam Amsal mencakup nubuat singkat tentang Agur dan Raja Lemuel dan pelajaran penutup tentang bagaimana memilih istri yang baik. Keberadaan historis Agur dan Lemuel tidak diketahui, tetapi perkataan samar mereka melanjutkan tuntutan akan hikmat dan tema kesederhanaan dan keadilan yang umum di seluruh Amsal. Bagian terakhir memuji semua sifat istri yang baik dan cakap 31 ayat 10. Dia rajin, mandiri, kuat, murah hati kepada orang miskin, dan, yang paling penting, dia takut atau menurut Tuhan 31 ayat 30. Amsal menutup dengan memanggil keluarganya dan komunitas untuk memujinya. Tema, Amsal sangat memperhatikan keadilan Tuhan yang tak terhindarkan dan pentingnya kehati-hatian dan kesederhanaan. Peribahasa Salomo menyatakan bahwa perbuatan jahat selalu mengarah pada pembalasan dan hukuman ilahi selama kehidupan duniawi seseorang. Orang yang memfitnah orang lain akan dipotong lidahnya, orang yang malas akan gagal panen, dan kesombongan yang tidak semestinya akan menyebabkan kejatuhan seseorang. Salah satu cara untuk menikmati kebaikan tangan keadilan Tuhan adalah dengan mempraktikkan kesederhanaan dan kehati-hatian.
Menurut peribahasa, orang moderat menghindari ekses dari orang bodoh, termasuk minum berlebihan, makan, tidur, bergosip, dan marah. Cara yang konsisten untuk menunjukkan perilaku bijak adalah dengan memilih kata secara cerdik dan hati-hati. Amsal juga memuji mereka yang mempersiapkan sebelumnya, terutama mereka yang membangun rumah mereka untuk persiapan menghadapi keadaan selanjutnya. Tanda terpenting dari kebijaksanaan dan kehati-hatian, bagaimanapun, adalah kepatuhan dan penghormatan kepada orang tua. Ringkasan Kitab Amsal. Pentingnya wanita dan feminitas dalam Amsal tidak biasa dalam konteks Perjanjian Lama. Dalam sebagian besar narasi Perjanjian Lama, wanita memainkan peran sekunder dibandingkan pria. Namun, Amsal menyarankan agar wanita dapat menggunakan kebijaksanaan dalam masyarakat yang didominasi pria untuk menegaskan kekuatan dan kemandirian mereka. Bab terakhir memberikan izin kepada istri yang baik untuk melakukan segala sesuatu mulai dari menjual barang dagangan hingga melakukan perbaikan rumah, dan Salomo mencatat sebelumnya bahwa wanita bijak yang membangun rumahnya 14 ayat 1. Menariknya, para pemuda di seluruh Amsal mengembara tanpa tujuan, mencari jalan yang benar tetapi menjadi mangsa rayuan. Kebijaksanaan dipersonifikasikan sebagai seorang wanita, berdiri teguh, ditempatkan di gerbang kota atau di jalan-jalan menyampaikan pesan sebagai seorang peramal atau peramal. Penjajaran kebijaksanaan feminin dengan Tuhan mengubah visi Tuhan dari buku-buku Alkitab sebelumnya, di mana Tuhan muncul sebagai malaikat, sekelompok manusia, atau dalam guntur dan api. Kitab Amsal tidak menyatakan bahwa Tuhan adalah seorang wanita atau makhluk dengan jenis kelamin. Namun demikian, suara feminin dari kebijaksanaan mengklaim sebagai bagian integral dari Tuhan. Kebijaksanaan mencatat Tuhan menciptakan saya di awal pekerjaannya. Jika aku berada di sampingnya, seperti seorang pekerja ahli, 8 ayat 22-30. Hikmat juga menegaskan, barang siapa menemukan aku, menemukan hidup dan mendapat perkenanan dari Tuhan, 8 ayat 35. Kebijaksanaan adalah sumber kehidupan, penolong dalam penciptaan, dan mediator antara Tuhan dan umat manusia. Dengan menetapkan hikmat kualitas feminin, Amsal menyarankan bahwa feminitas, selain maskulinitas, harus menjadi cara penting di mana kita berpikir tentang tatanan dunia, di mana Tuhan muncul sebagai malaikat, sekelompok manusia, atau dalam guntur dan api. Kitab Amsal tidak menyatakan bahwa Tuhan adalah seorang wanita atau makhluk dengan jenis kelamin. Namun demikian, suara feminin dari kebijaksanaan mengklaim sebagai bagian integral dari Tuhan. Kebijaksanaan mencatat Tuhan menciptakan saya di awal pekerjaannya. Jika aku berada di sampingnya, seperti seorang pekerja ahli, 8 ayat 22-30. Hikmat juga menegaskan, barang siapa menemukan aku, menemukan hidup dan mendapat perkenanan dari Tuhan, 8 ayat 35. Kebijaksanaan adalah sumber kehidupan, penolong dalam penciptaan, dan mediator antara Tuhan dan umat manusia. Dengan menetapkan kearifan kualitas feminin, Amsal menyarankan feminitas, selain maskulinitas, harus menjadi cara penting di mana kita berpikir tentang tatanan dunia, di mana Tuhan muncul sebagai malaikat, sekelompok manusia, atau dalam guntur dan api. Kitab Amsal tidak menyatakan bahwa Tuhan adalah wanita atau makhluk dengan jenis kelamin. Namun demikian, suara feminin dari kebijaksanaan mengklaim sebagai bagian integral dari Tuhan. Kebijaksanaan mencatat Tuhan menciptakan saya di awal pekerjaannya. Jika aku berada di sampingnya, seperti seorang pekerja ahli, 8 ayat 22-30. Hikmat juga menegaskan, barang siapa menemukan aku, menemukan hidup dan mendapat perkenanan dari Tuhan, 8 ayat 35. Kebijaksanaan adalah sumber kehidupan, penolong dalam penciptaan, dan mediator antara Tuhan dan umat manusia. Dengan menetapkan hikmat kualitas feminin, Amsal menyarankan bahwa feminitas, selain maskulinitas, harus menjadi cara penting di mana kita berpikir tentang tatanan dunia. Kitab Amsal tidak menyatakan bahwa Tuhan adalah seorang wanita atau makhluk dengan jenis kelamin. Namun demikian, suara feminin dari kebijaksanaan mengklaim sebagai bagian integral dari Tuhan. Kebijaksanaan mencatat Tuhan menciptakan saya di awal pekerjaannya. Jika aku berada di sampingnya, seperti seorang pekerja ahli, 8 ayat 22-30. Hikmat juga menegaskan, barang siapa menemukan aku, menemukan hidup dan mendapat perkenanan dari Tuhan, 8 ayat 35. Kebijaksanaan adalah sumber kehidupan, penolong dalam penciptaan, dan mediator antara Tuhan dan umat manusia.
Dengan menetapkan kearifan kualitas feminin, Amsal menyarankan bahwa feminitas, selain maskulinitas, harus menjadi cara penting di mana kita berpikir tentang tatanan dunia. Kitab Amsal tidak menyatakan bahwa Tuhan adalah seorang wanita atau makhluk dengan jenis kelamin. Namun demikian, suara feminin dari kebijaksanaan mengklaim sebagai bagian integral dari Tuhan. Kebijaksanaan mencatat Tuhan menciptakan saya di awal pekerjaannya. Ketika aku berada di sampingnya, seperti seorang pekerja ahli, 8 ayat 22-30. Hikmat juga menegaskan, barang siapa menemukan aku, menemukan hidup dan mendapat perkenanan dari Tuhan, 8 ayat 35. Kebijaksanaan adalah sumber kehidupan, penolong dalam penciptaan, dan mediator antara Tuhan dan umat manusia. Dengan menetapkan hikmat kualitas feminin, Amsal menyarankan bahwa feminitas, selain maskulinitas, harus menjadi cara penting di mana kita berpikir tentang tatanan dunia. Ketika aku berada di sampingnya, seperti seorang pekerja ahli, 8 ayat 22-30. Hikmat juga menegaskan, barang siapa menemukan aku, menemukan hidup dan mendapat perkenanan dari Tuhan, 8 ayat 35. Kebijaksanaan adalah sumber kehidupan, penolong dalam penciptaan, dan mediator antara Tuhan dan umat manusia. Dengan menetapkan hikmat kualitas feminin, Amsal menyarankan bahwa feminitas, selain maskulinitas, harus menjadi cara penting di mana kita berpikir tentang tatanan dunia. Ketika aku berada di sampingnya, seperti seorang pekerja ahli, 8 ayat 22-30. Hikmat juga menegaskan, barang siapa menemukan aku, menemukan hidup dan mendapat perkenanan dari Tuhan, 8 ayat 35. Kebijaksanaan adalah sumber kehidupan, penolong dalam penciptaan, dan mediator antara Tuhan dan umat manusia. Dengan menetapkan hikmat kualitas feminin, Amsal menyarankan bahwa feminitas, selain maskulinitas, harus menjadi cara penting di mana kita berpikir tentang tatanan dunia.